Robot AI akhirnya ada yang mungkin berguna. Mungkin, karena ternyata ada plot twistnya. Jadi ada sebuah robot yang namanya Neo. Dan robot ini itu bakal bantu pekerjaan rumah kalian. This $20,000 robot can do your chores. Loh, bagus dong, no? Ini kan yang kita tunggu-tunggu terhadap perkembangan robot dan AI. Betul. Tapi ada tapinya banget nih. Dan tapinya adalah, Palo Alto Company is taking pre-order for a $20,000 humanoid home robot. But to get the most out of it, you might need to make some privacy trade-offs. Jadi ada sebuah company robotik itu yang ngebuat robot yang disebut dengan nama Neo. Dan harganya itu $20,000. Kalau di rupiah itu segini. Lu ngeliat harga robot segitu langsung bilang kayak, menjadi asisten rumah tangga sepertinya bukan pekerjaan yang buruk. Dan ini yang udah sempet gua singgung juga gitu. Gua nggak mau AI itu ngegenerate gambar Luffy lagi mainin tangan karetnya buat apa yang ngikat dirinya sendiri terus gelantungan di atas pohon gitu loh. Gua mau AI yang ngurus pekerjaan rumahan gua sehingga gua bisa ngelakuin hal yang lain seperti ngegambar Luffy gelantungan di atas pohon. I will not draw Luffy gelantungan di atas pohon. But you get my point. That's my preferable AI. Walaupun ya gue pakai AI juga ujung-ujungnya buat kerja. But this AI is my dream. Gue pengen nyapu, ngepel, ngebersihin debu, masak, dan lain-lain itu dilakuin sama robot. Dan akhirnya robot ini beneran hadir. Apakah beneran bisa? Bisa. Nah, keren kan? Nah, ini teknologi, ini AI. Inilah yang gue tunggu-tunggu. Inilah yang gue harap-harapkan terjadi dalam hidup gue gitu. Dan it's worth the price kalau misalnya emang dia beneran bisa ngelakuin ini. Iya nggak sih? Kayak bener-bener sesuatu yang bikin lu jadi kayak termudahkan gitu hidupnya. Bukan generate gambar, generate video. Nyuci bisa, ngebersihin bisa, nyapu bisa, masak bisa, bawa-bawa alat bisa, gotong-gotong bisa. Dan ya udah. Sebuah pekerjaan yang menurut gue harusnya udah bisa digantikan sama AI dan robot. Karena manusia-manusia yang lain harusnya bisa dikelola dengan negara dengan baik sehingga menjadikan SDM-SDM-nya itu adalah SDM-SDM yang tingkat kemampuannya itu dibutuhkan di pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih gede gajinya. Ya impiannya kan begitu, tapi realitanya ya tapi ternyata ini semua itu, aduh, masih terlalu cepat, masih terlalu jauh, masih terlalu impian, masih terlalu too good to be true. Ternyata robot-robot ini itu bukan robot, melainkan dikendalikan sama orang lain. Ini mah apa maksud gua? Ya ngapain pakai robot? Kalau ujung-ujungnya orang yang ngendarin dari jauh kayak, lu mau nggak jadi asisten rumah tangga gua tapi lu masih di rumah lu gitu kan? Like, buat apa? Iya, lu asisten rumah tangga tapi WFH gitu. This is ridiculous. Ternyata sederhananya robot ini itu kasarnya masih belum pinter. AI-nya masih butuh data. Dia mau farming lebih banyak data lagi. Robot ini masih belum bisa mengeksekut tugas-tugas sederhana gitu. Dia nggak tahu badannya itu mesti di bip gerakin gimana biar dia bisa mindahin sepatu, masak, nyentok nasi, rebus air, mindahin kasur, mindahin sepatu, ganti spray dan lain-lain. Dia masih nggak tahu gitu berbagai macam muscle dalam robotik tinggi badannya itu mesti bergeraknya kayak gimana. Dia belum dapat semacam sistem dan data yang cukup untuk mengolah informasi itu dan bisa mengeksekusi tugas-tugas sederhana itu. Sehingga dibutuhkan orang di belakang layar yang menggerakkan dia. What? Sampai kapan? Tapi itu adalah proses yang penting. Itu adalah proses yang benar-benar dibutuhkan untuk bisa robot itu jadi belajar. Berapa lama? Berapa tahun? Dan hasil-hasilnya pun masih kurang memuaskan. Kayak ngambilin air aja butuh waktu lebih dari waktu sederhana manusia ngambilin air. Dan untuk naruh cucian kotor, ini lagi-lagi gap budaya nih ya. Jadi di Amerika tuh mereka tuh nggak nyuci piring gitu. Ada dishwasher, ada alat pencuci piring gitu. Jadi kita kan kalau nyuci piring kan masih manual. Nah, ini ada mesinnya gitu. Jadi ya lu tinggal masukin barang-barang kotor lu habis makan, taruh ke dishwasher, terus tinggal tutup, terus nyalain, terus nyuci gitu. Itu kan proses yang harusnya singkat banget kan, taruhin, tutup, tit gitu. Untuk mindahin beberapa gelas aja robot ini butuh waktu, tebak berapa lama? 5 menit. Jadi apa ya? Jadi kalaupun berhasil, kalaupun akhirnya dia bisa nyuci sendiri dan lain-lain, kok kayaknya mending gue yang kerjain gitu. Ngerti gak lu? Lu pernah lihat gak sih temen lu yang lambret parah, yang nyebelin parah gitu, kerjaan hal sederhana tapi lambat banget sampai lu kayak, sini gue yang kerjain gitu. Gue kalau ada robot itu di situ bukannya malah terbantukan, gue malah kayak, woi, yang bener aja lah. Gue gak minta lu superhuman speed, superhuman strength juga, cuman lama banget. Bahkan ada beberapa hal sederhana yang kita human bisa lakuin dengan mudah gitu, dengan alat. Dia gak bisa gitu, kayak mecahin kecambah apa gitu. Gue lupa tuh, apa kayak kacang ya apa gimana sih, yang human bisa lah dengan cepat pakai alat ceklak gitu. Dia tuh harusnya kan kayak super strength gitu atau gimana, atau ya udah pakai alat juga deh buat mecahin. Nggak bisa. Dan ini semua
cost-nya adalah tadi 20.000 US dollar. Mending lo yang kerjain sendiri gak sih? Mending panggil online gak sih yang beres-beres rumah. Gue suka pakai tuh. Aduh, ini this is actually a very good opportunity untuk aplikasi itu ngesponsorin gue, men. Kayak, bro, lu pakai ini aja, bro, cuman berapa ratus ribu, bla 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 segala macem. Kamar lu beres dan ya menyenangkan kan, bukan? Tapi udahlah, miss opportunity buat para aplikasi itu mensponsori gue. But again, Neo itu adalah yang gue inginkan sebenarnya. Beneran, gue pengen banget ada Neo, tapi yang proper. Gue gak minta perfect, but proper gitu. Bener-bener bisa membuat gue bangun tidur tuh nggak ngurus chorus kamar atau kontrakan atau apa gitu. Jadi bener-bener bisa pencet on dan ngapain lah dia segala macem. Terus gue datang-datang ya tinggal kerja, tinggal beres-beres, tinggal pindahin di mana tempat yang gue pengen pindahin atau apalah. Apalagi pulang-pulang habis nge-gym tuh langsung dimasakin masakan protein yang gue butuhkan. Beh. Apakah terkesan seperti orang malas? Enggak, ya gue nggak malas. Maksudnya gue udah ngelakuin itu sebelum ada Neo. Gue udah ngelakuin itu semua sendiri. Justru gue kayaknya pengen butuh waktu tambahan deh, biar ini semua bisa dilakukan sama orang lain atau sama robot Neo ini gitu. Dan inilah AI-an yang gue harapkan dalam hidup gue. Jadi call me lazy juga nggak apa-apa lah. Ya gue udah pernah ngelakuinnya sendiri. Lu aja nggak pernah ngelakuin kan, masih dilakuin emak lu kan, masih diurus mbak lu kan. Ya nggak apa-apa. Maksudnya the point is, ya gue sih berharap AI kayak gini. Walaupun sangat gue sayangkan hasilnya sangat-sangat tidak sempurna. Oh ya, by the way, dia cuma tahan 4 jam. 4 jam. Kalah sama handphone. Ya iya, gue ngerti lah, banyak yang mesti motoriknya dan segala macam. I know, I understand, but kayak lu lebih cocok jadi speaker bluetooth berjalan aja lah, Neo. Terus habis itu lu jadi bawahnya kaki lu kaki yang robot nyapu yang nabrak, tapi speaker bluetooth tuh nyala juga tuh ya deh. Kayak gitu ya deh. Ih, bener tuh, ide barang bagus tuh ya nggak sih? Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan robot AI kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Kalau udah, klik tombol like. Dan ya, gue tuh upload video sehari 1 hampir setahun lengkap loh. Jadi jangan lupa cek channel gue dan klik video menurut kalian belum kalian tonton. Gue juga aktif di sosial media lain seperti Instagram dan TikTok. Jadi jangan lupa juga untuk follow gue di sana. Dan ya, sekian seputar teknologi, anjay. Untuk episode kali ini, gue udah beri pamit undur diri. Dan kita semua gerakan anti AI. Stay clean and sound.